Sains atau ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan dua sosok yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ilmu adalah sumber teknologi yang mampu memberikan kemungkinan muncul berbagai penemuan rekayasa dan ide-ide. Adapun teknologi adalah terapan atau aplikasi dari ilmu yang dapat ditunjukkan dalam hasil nyata yang lebih canggih dan dapat mendorong manusia untuk berkembang lebih maju lagi. Dasar filosofis untuk pengembangan ilmu dan teknologi itu bisa dikaji dan digali dalam Al-Quran yang merupakan kitab suci dari agama Islam yang banyak mengupas keterangan tentang mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi. Allah berfirman, وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. dan telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untukmu guna memelihara kamu dalam peperanganmu. Maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Quran Surat Al-Anbiya ayat ke-80. Dari keterangan itu jelas sekali bahwa manusia dituntut untuk berbuat sesuatu dengan sarana pengembangan teknologi, dan untuk menguasai diperlukan ilmu pengetahuan. Perlu dipahami pula bahwa pengetahuan ilmiah atau sains tidak mengenal kata kekal. Dalam arti apa yang dianggap salah pada masa silam ternyata dapat diakui kebenarannya di masa modern. Mulanya, pengertian sains ialah segala jenis ilmu yang meliputi social science yang berada seperti ilmu sosial dan natural science seperti ilmu alam. Pengertian teknologi secara umum dapat dikatakan bahwa teknologi adalah sesuatu yang dapat meninggikan harkat manusia. Selain itu, teknologi juga dapat dikatakan sebagai penerapan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan mulai tahun 638 Masehi dari Iskandaria atau Alexandria. Menurut Dr. Draper, dalam bukunya yang menuliskan kegiatan kaum muslimin mengembangkan ilmu pengetahuan dimulai sejak ditaklukkannya Iskandaria tahun 638 Masehi. Belum sampai 2 abad sejak waktu itu, mereka sudah dapat menguasai semua naskah ilmu Yunani dan menjelaskan dengan cara yang benar. Keutamaan orang-orang yang berilmu dan beriman sekaligus diungkapkan Allah dalam ayat-ayat berikut. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Katakanlah, adakah semua orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sungguh orang-orang yang berakalah yang dapat menerima pelajaran. Quran Surat Az-Zumar. Baik, berikutnya mukjizat ilmiah. Mukjizat berasal dari kata al-ijaz yang artinya melemahkan atau mengalahkan. Para ahli menjelaskan pengertian dari mukjizat. Yang pertama, menurut Imam As-Suyuti, mukjizat dalam pemahaman syara adalah kejadian yang melampaui batas kebiasaan, didahului oleh tantangan tanpa ada tandingan. Yang kedua, menurut Ibnu Khaldun, mukjizat adalah perbuatan-perbuatan yang tidak mampu ditiru oleh manusia, maka ia dinamakan mukjizat. Tidak masuk ke dalam kategori yang mampu dilakukan oleh hamba dan berada di luar standar kemampuan mereka. Yang ketiga, Muhammad Kamil Abdus Somad menerangkan bahwa mukjizat ada yang bersifat material yang dicerna panca indera namun melawan hukum alam yang ada, dan mukjizat yang bersifat rasional. Semua direspon oleh daya nalar sesuai dengan kemampuan dan pemahamannya. Dari beberapa pengertian-pengertian itu, kita bisa ambil kesimpulan bahwa mukjizat yang merupakan kejadian yang luar biasa, melebihi akal kemampuan manusia pada umumnya. Contoh, mukjizat yang dimiliki Nabi Isa, yakni bisa menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal. Kemudian tentang kemukjizatan ilmiah. Nah, di sini ada istilah yang namanya al-ijaz al-ilmi atau kemukjizatan ilmiah. Al-Quran mengandung makna bahwa sumber ajaran agama tersebut telah mengabarkan kepada kita tentang fakta-fakta ilmiah yang kelak ditemukan dan dibuktikan oleh eksperimen sains umat manusia, dan terbukti tidak dapat dicapai atau diketahui dengan sarana kehidupan yang ada pada zaman Rasulullah SAW. Hubungan antara tanda-tanda kebenaran di dalam Al-Quran dan alam raya dipadukan melalui mukjizat Al-Quran yang lebih dahulu daripada temuan ilmiah dengan mukjizat alam raya yang menggambarkan kekuasaan Tuhan. Misal,
bertemunya dua lautan. Menurut para ilmuwan, fenomena tersebut terjadi karena kedua air laut tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, dilihat dari suhu air, kadar garam, dan kerapatannya. Padahal Al-Quran sudah lebih dulu menjelaskan 14 abad silam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. artinya dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Quran Surat Ar-Rahman. Syekh Abdul Majid Az-Zindani mengulas tentang mukjizat ilmiah dalam Al-Quran. Apa kata beliau? Begini, yaitu ilmu uji kaji modern datang dan mendalami kajian-kajian yang luas di dalam berbagai bidang dengan bantuan alat-alat yang canggih, dan setelah beberapa pengembaraan yang menjabarkan beserta seangkatan pengkaji, terbentuklah satu bagian di samping satu bagian yang lain. Dan apabila fakta tersebut telah siap, tiba-tiba dinyatakan di dalam kitab Al-Quran sebelum 1400 tahun yang lalu. Lalu orang ramai pun mengetahui bahwa Al-Quran ini diturunkan dengan ilmu Allah dan bukannya datang dari sisi seorang utusan yang berada di zaman sebelum 1400 tahun, di hari yang tidak ada sebarang perkakas kajian saintifik atau peralatan kajian satupun. Begitu kata beliau. Lalu timbul sebuah pertanyaan, apakah ini sebuah kebetulan? Padahal Al-Quran sudah muncul 1400 tahun silam. Kemudian Abbas Mahmud Akkad menyebutkan dua macam mukjizat yang harus dibedakan. Yang pertama, mukjizat mengarah ke akal. Mukjizat ini dapat ditemukan oleh siapapun yang ingin mencarinya. Mukjizat ini adalah keteraturan gejala-gejala alam dan kehidupan yang tidak berubah berupa sunatullah. Yang kedua adalah mukjizat yang berupa segala sesuatu di luar kebiasaan. Mukjizat ini membuat akal manusia tercengang dan memaksanya untuk tunduk kepada Sang Pencipta. Hal yang dapat kita jadikan iktibar dalam mukjizat ilmiah pada Al-Quran adalah motivasi, dorongan yang kuat bagi manusia untuk selalu memperhatikan ayat-ayatnya atau mentadaburinya. Meskipun telah banyak bukti ilmiah tentang kebenaran Al-Quran, para pemuja materialisme dan para ateis tentu saja masih terus membantah kebenaran Al-Quran karena ketakutan akan implikasi mengakui keberadaan Sang Pencipta. Selain itu, mereka selalu melakukan pembenarannya atas bukti-bukti logika.